Hello, welcome back bros. Balik lagi di channel Hobby Brothers. Di video review kita kali ini, kita akan unboxing dan juga review SH Figuarts Kamen Rider Revive Rex Genome. So, bagaimana untuk kualitas dari SHF ini? Kira-kira bagaimana artikulasi dan juga aksesoris apa saja yang didapat? So, langsung saja kita saksikan di video kita kali ini. Kamen Rider Revive Rex Genome adalah main form dari Kamen Rider Revive dengan dominasi warna pink pastel serta biru muda dan juga sedikit biru tua. Kamen Rider ini memang memiliki warna yang cukup nyentrik dibandingkan dengan rider-rider sebelumnya. Untuk proporsi sendiri, Kamen Rider ini terlihat cukup bulky ya, dengan ukuran tubuh yang hampir mirip dari seri Shinkojo Seiho. Untuk detailnya sendiri di bagian kepala, kita bisa lihat untuk compound eye yang berwarna merah terang dengan detail yang cukup bagus, terutama untuk paint job di sekitar mata dan juga helm bagian belakang. Kita bisa lihat ada warna biru di tengah dengan glittering yang juga lumayan detail. Lalu di bagian tubuh kita juga bisa lihat di bagian dada simbol Rex dengan glittering warna biru kemuda-mudaan, dan juga di bagian belakang sendiri ada sebuah corak ya di bagian punggung juga dengan detail serta paint job yang cukup rapi. Untuk bagian belt sendiri, kita bisa lihat Rex V-stemnya juga di detailnya juga bagus, serta paint jobnya juga cukup rapi. Begitu pula untuk bagian sabuk hingga bagian belakang. Di bagian pangkal paha, kita bisa lihat ada dominasi warna biru tua dan juga biru muda, dengan solid juga berwarna biru muda dengan glittering yang rapi juga. So far untuk keseluruhan secara proporsi sudah cukup oke ya untuk SHF Kamen Rider Revive ini. Untuk aksesoris yang didapat di Kamen Rider ini sangat minim sekali. Kita hanya mendapatkan beberapa pasang optional hand seperti ini. Sayang sekali tidak dilengkapi dengan senjata andalannya, yaitu Ohin Stem X Mode dan Gun Mode, yang keduanya sama-sama dibundling dengan SH Figuarts Kamen Rider Vice di kemasan yang berbeda ya. Untuk detail Rex V-stemnya sendiri kita bisa lihat sudah cukup detail, pewarnaannya juga cukup rapi. Berikut contoh dengan optional hand untuk memegang V-stemnya ya. Harus berhati-hati juga karena ukurannya yang mungil, jika jatuh akan mudah hilang. Berikutnya untuk bagian artikulasi. Di artikulasi join leher untuk pergerakan ke atas dan ke bawah kita lihat tidak ada masalah ya. Untuk artikulasi ke samping kanan dan kiri agak mentok ya karena terhalang oleh bagian kerah. Sisanya untuk pergerakan memutar cukup fleksibel. Next, di bagian pangkal lengan, untuk shoulder padnya sendiri kita bisa sedikit atur ya, tidak terlalu banyak karena memang agak sedikit kaku di bagian shoulder pad. Namun untuk artikulasi di pangkal lengan tidak ada masalah, kita bisa memutar hingga 180 derajat seperti ini. Mungkin untuk pergerakan ke atasnya agak mentok juga karena shoulder pad yang kurang fleksibel.
Untuk bagian siku juga tidak sefleksibel yang biasanya ya. Kita lihat untuk bagian siku hanya bisa ditekuk hingga 90 derajat lebih sedikit dan mentok seperti ini. Begitu pula untuk bagian pergelangan tangan, pergerakannya juga terbatas ya untuk joinnya. Kita bisa lihat tidak bisa diarahkan ke atas karena mentok dengan bagian armor. Kita bisa lihat untuk joinnya sendiri juga cukup jelek ya dan kurang fleksibel. Berikutnya untuk join bagian torso, kita cek untuk pergerakan ke belakang tidak ada masalah. Untuk pergerakan ke depan juga no problem ya, tidak terhalang oleh beltnya, cuman memang kerasa agak sedikit kaku. Lalu untuk digerakkan ke kanan dan ke kiri juga tidak ada masalah. Untuk beltnya sendiri kita bisa cek ada sedikit artikulasi, terutama untuk bagian V-stem dan juga di bagian Rex Genome yang ini kita bisa putar seperti ini. Hati-hati ya untuk menggerakkannya karena rawan patah. Lalu untuk bagian pangkal paha, untuk artikulasinya cukup oke. Kita bisa lihat di pose split seperti ini yang cukup ekstrim. Untuk pergerakan ke belakang juga lumayan oke. Untuk diputar ke kanan dan kiri meskipun agak sedikit kaku juga masih oke ya. Untuk bagian lutut kita gerakkan ke belakang seperti ini juga tidak ada masalah. Berikutnya di bagian ankle, untuk artikulasinya juga tidak ada masalah ya. Cuman untuk pergerakan ke bawah dan ke atas seperti ini agak tidak maksimal karena terhalang oleh bagian kaki yang di ujung seperti ini. Yang terakhir untuk join di bagian telapak kaki, kita bisa lihat tidak ada masalah juga. Memang pergerakannya agak kaku, cuman so far so good. Yap, gitulah untuk beberapa titik artikulasi untuk Kamen Rider Revive. Banyak titik-titik artikulasi yang kurang bagus ya, terutama untuk bagian tubuh di pangkal lengan dan juga join siku. SH Figuarts Kamen Rider Revive Rex Genome dirilis di bulan Februari tahun 2022 sebagai rilisan standar dan dibanderol dengan harga 3.500 yen atau untuk harga sekarang berkisar di antara 500 hingga 600 ribu rupiah. Untuk beberapa kelebihan menurut kita di SHF ini adalah yang pertama di coloring atau paint jobnya yang sudah cukup rapi dan bagus, terutama dengan efek glittering di bagian cat yang berwarna biru ya. Lalu yang kedua adalah di proporsi badan yang bulky dan juga agak sesuai dengan seri atau versi aslinya. Untuk kekurangannya sendiri di figur ini menurut kita, yang pertama adalah di bagian artikulasi, terutama di join leher, join pangkal lengan, serta join siku yang kurang maksimal untuk artikulasi dan pergerakannya. Lalu yang kedua adalah di bagian proporsi tubuh yang jika dijajarkan dengan SHF lain seperti seri Shinkocho Seho agak sedikit terlalu besar dan tidak seskala. Dan yang ketiga, tentu saja aksesoris yang diberikan di SHF ini tergolong minim karena hanya mendapatkan beberapa pasang optional hand. So, sekian untuk review kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini jika kalian suka, dan jangan lupa untuk subscribe juga channel ini. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Hobby Brothers, Hobby Forever, Bros for Life. See ya, bros.